Shalom dan selamat pagi. Salam dalam damai sejahtera Kristus kepada kita semua, umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena pagi ini kita boleh diperjumpakan kembali melalui media Renungan Harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor untuk edisi Rabu 2 Juli 2025. Maka mari kita bersama memohonkan penyertaan Roh Kudus untuk mempersiapkan hati dan diri kita dalam menerima pengajaran firman-Nya. Ya Allah Bapa yang kami kasihi, Allah yang mengasihi kami sebagaimana adanya kami. Kami bersekutu pada pagi hari ini ya Bapa, umat-Mu yang bersama-sama merindukan kehadiran-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan mengaruniakan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami dan yang memampukan kami mengerti akan maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur dan memohonkan penyertaan Roh Kudus melalui doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kitab 2 Raja-Raja, Pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Di bawah judul perikop, Mukjizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku, sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Amin. Demikian firman Tuhan. Utangmu lunas dibayar. Maseromo tu indanmu. Benjamin Franklin, salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah Amerika Serikat, pernah mengatakan, "When you are in debt, then you are a slave." Jika engkau terlilit utang, maka engkau adalah seorang budak. Pesannya begitu jelas, betapa utang bisa merampas kemerdekaan seseorang, bahkan menempatkan seseorang dalam status sebagai seorang budak. Kutipan pandangan Ben Franklin ini sangat mirip dengan apa yang dikemukakan dalam kisah Elisa dan janda seorang nabi. Sang ibu janda merasa sangat cemas dan risau dengan utangnya, sebab penagih utang ingin merampas kedua anaknya sebagai pengganti utang dan menjadikan kedua anak tersebut sebagai budak. Namun demikian, kerisauan sang ibu karena lilitan utang yang mengancam hidup keluarganya ternyata dapat terselesaikan segera. Kedatangan sang ibu janda memohon pertolongan Nabi Elisa yang diyakininya sebagai utusan Tuhan telah menjadi awal karya Tuhan. Tuhan melalui Nabi Elisa menolong sang ibu janda secara luar biasa, yakni dengan memberikan kepadanya minyak dari dalam buli-buli yang tidak pernah habis saat dituangkan ke dalam seluruh bejana yang dimiliki oleh sang ibu janda. Hasil penjualan minyak itu
Bahkan tidak hanya cukup untuk melunasi utang, melainkan juga untuk melanjutkan kehidupan sang ibu bersama kedua anaknya. Kita semua sesungguhnya merupakan orang yang berutang. Namun Kristus telah membayar lunas utang dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Bahkan tidak berhenti di situ. Karya penebusan Tuhan dalam Yesus Kristus juga dilanjutkan dengan memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan hidup yang lebih baik di masa depan. Amin. Bersama kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat kekuatan dan pengharapan yang kembali Engkau sulutkan dari pendengaran kami akan firman-Mu. Betapa mukjizat Tuhan dinyatakan melalui kehidupan seorang ibu janda yang semula terlilit utang namun kemudian diubahkan menjadi kembali berpengharapan. Kami pun percaya bahwa kehidupan kami yang penuh pergumulan dan perjuangan tidak pernah luput dari kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Mujizat dalam berbagai wujud yang Tuhan perkenankan kami kecap sepanjang perjalanan hidup kami menjadi sumber sukacita dan syukur kami kepadamu. Ya Bapa, kami pun ingat mengucap syukur buat berkat-berkat-Mu yang melengkapi hidup kami, buat pertambahan usia kami, buat pemulihan kesehatan, buat kesempatan melanjutkan studi maupun karir, buat kesempatan melaksanakan pelayanan di berbagai bidang, buat pertambahan anggota keluarga, buat relasi yang baik di lingkungan pekerjaan atau usaha maupun komunitas, dan buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah dapat selesai kami hitung. Kami pun memohon ampun ya Bapa atas salah dan dosa kami lewat ucapan kami, tingkah laku, pemikiran, dan niatan yang telah terjadi maupun yang terlintas dalam benak kami. Ampuni kami Bapa, dan bahwa perkenanan-Mu kiranya senantiasa menjadi titik tuju kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami menjalani kembali hari kami, dan kami yakin Tuhan selalu bersama kami. Kami mengucap syukur dan bermohon kepadamu di dalam nama yang kudus, Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah menebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari teguh menapaki hari yang terbentang di hadapan kita, dengan penuh keyakinan bahwa Allah pun berkenan menyatakan mukjizat-Nya bagi masing-masing kita seturut kehendak-Nya. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.